Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Kutubud Da'wa wal Irsad Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madadihi wa karamatihi fid darin amin. Kita lanjutkan materi kita kemarin sore tentang pentingnya memperbaiki hati. Fawajabal ihtimamu bihi, maka wajib memberikan tumpuan, memberikan perhatian, bihi dengannya memperbaiki hati. Wasarful ainayati, dan menggunakan potensi. Sarfu menggunakan al-inayati potensi ila islahihi untuk memperbaikinya hati wa taqwimihi dan meluruskannya. Memperbaiki dan meluruskan. Wa huwa, dan dianya, akni maksud saya adalah al-qalba hati, sari'ut taqallubi, cepat berbolak-baliknya. Hati itu cepat berbolak-baliknya. Kadang kita pengen ibadah semangat 5 hari, rajin, kayak mau makan Quran tuh, gak mau dengan yang lain. Seminggu takut kepada Allah, doa tuh khusyuk saja 1 hari, karena dia sari'ut taqallub, kadang senang, kadang sedih. Terpikir sesuatu, Masya Allah senang, ada lagi pikiran lagi, Allah, sedih. Dalam waktu yang sama, artinya dalam jeda waktu yang ringkas. Kadang ingat satu senang, ingat satu lagi enggak senang. Itulah hati. Kasirul ittirab, banyak kacau balaunya. Ittirab amburadul, banyak kacau balaunya, berkecamuk, tumpang tindih. Kalau antum melihat gambaran hati, bagaimana kacau balaunya, buka lemari antum, sebagian, enggak semua. Sehingga bersabda Sayyidina Nabi SAW fihi, tentang hati, innahu asra'u taqalluban minal kidir idas tajma'at ghilyanuha, sesungguhnya hati lebih cepat berbolak-baliknya daripada periuk apabila telah memuncak mendidihnya. Hati lebih cepat berbolak-baliknya minal kidir, dari periuk, apabila sudah memuncak berbolak-baliknya, memuncak mendidihnya. Untuk rebus air, mau bikin teh, kemudian air itu tenang nih, kemudian ketika panas mulai
naik uap-uapnya. Kemudian kalau sudah sangat mendidih seperti apa dia? Seperti apa? Enggak pernah masak. Seperti bergelembung, mutar dia, naik ke atas. Yang tengah naik, turun lagi, kuat, turun naik. Hati itu lebih cepat dari itu. Maka perlu ditakwimkan, perlu diluruskan, perlu diistiqomahkan, perlu diberikan tumpuan kepada hati. Nah, bukan akalnya, bukan badannya, tapi adalah hati yang mengendalikan segala-galanya. Wa kana alaihi salam katsiran ma. Katsiran ma itu kalau disambung artinya sering sekali. Jadi ma itu menunjukkan sering. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma, sering sekali yad'u, berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Fadli. Doa ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa qafnya antum itu mirip ke kha gitu? Coba ulang. Allahumma ya muqallibal qulub. Yang biasa itu mirip ke kha. Antum kayak baca ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Wa yaqul, dan bersabda ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal quluba, sesungguhnya hati, sesungguhnya hati, bukan hati-hati, tapi hati, baina usbu'aini, antara dua anak jari, min asabi'ir rahman, dari anak jari Allah. Ini pemahamannya bukan anak jari ini. Oh, tuh Allah punya anak jari. Kalaupun Allah punya anak jari, kita punya anak jari, berarti tasabbuh, tasbih, menyerupakan Allah dan makhluk. Maka makna dari hadis ini itu hanya sebagai perumpamaan. Insya'a aqamaha, jika Allah mau, niscaya Allah menetapkannya hati. Wa insya'a, dan jika Allah mau, azaghaha, maka Allah akan mencenderungkan atau memiringkan akannya hati. Jadi perumpamaannya adalah seperti sesuatu yang ada di dua anak jari, tinggal bolak-balik. Nah, gampang sekali. Karena dia itu memiliki sifat berbolak-balik, maka asbab itulah disebut dengan qalb. Qalaba yaqlabu, artinya berbolak-balik. Maka dia punya sifat bolak-balik, disebutlah dia dengan qalb, bolak-balik. Wajtahid, wa kana alaihi salam idza halafa, adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersumpah, wajtahada fil yamin, dan beliau bersungguh-sungguh di dalam bersumpah, dan bersungguh-sungguh di dalam sumpah, yaqulu, beliau akan mengatakannya begini, la wa muqallibil qulub, tidak,
demi zat yang membolak-balik hati. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilihi alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu khalilih, khalilnya Allah. Berarti khalil kawan dekat. Wala tukhzini yawma yub'atsun, dan jangan engkau buat aku bersedih, jangan engkau buat aku bersedih pada hari yub'atsun, mereka akan dibangkit. Jangan buat saya bersedih wahai Allah pada hari yang mereka akan dibangkit pada hari tersebut. Hari apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak berguna harta dan anak-anak. Hari yang tidak ada gunanya lagi harta, tidak ada lagi gunanya anak-anak, illa kecuali man atallaha, seseorang yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat, selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat daripada su'udzan, selamat daripada sifat khianat, sifat dalam hati apa lagi? Takabur, sifat merasa lebih baik. Biqalbin salim, hati yang sejahtera dari sifat-sifat yang sifatnya kurang baik dan sifat-sifat yang merusak amal ibadah. Wasta'in billah. Maaf, tinggal satu hal ini ya. Fahris, maka lobalah kamu. Lobalah. Tahu loba? Cangok. Lobo. Loba dalam arti sini bukan banyak makan, tapi loba dalam artian berambisi. Fahris, berambisilah kamu. Atau apa bahasa yang lebih lain lagi? Apa bahasa yang lain lagi? Gigih. Nah, gigihlah kamu. Kullal hirsi, benar-benar gigih. Rahimakallah, semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, di atas apa kita mesti gigih? Atas anta'tiya rabbaka bil qalbis salim, bahwa engkau mendatangi Tuhanmu, bahwa engkau menutup mata di akhir hayatmu dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dari apa? Sejahtera minasyirki, dari syirik, sejahtera dari sifat syirik, sejahtera dari sifat nifaq, sejahtera dari bid'ah, sejahtera daripada mungkaratil akhlak, akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak yang mungkar. Mislul kibari, seperti sombong, wariyai, dan riya, wal hasadi, dan dengki, wal ghissi, menipu,
bagi kaum muslimin, wa asbahi dzalik, dan seumpama demikian. Tidak ada niatan di hati untuk mengambil manfaat daripada orang lain secara batil. Tidak ada niat di hati untuk menzalimi orang lain, untuk menipu orang lain. Kalau ada setelah kita jajan uang kembalian dikembalikan lebih salah oleh seorang penjual, antum buat apa? Yang betul. Alhamdulillah lah, dah kembali murah. Bukan kembali murah itu. Harga sudah disepakati, uang kembalian dikembalikan lebih, kita mesti datang lagi, Pak, kembaliannya lebih. Kalau kita ambil pun nggak tahu dia, hanya Allah yang tahu. Tapi orang yang punya hati yang sejahtera, dia akan bersifat begitu. Kalau dia punya hati yang sejahtera, tahu nggak tahu orang punya kembalian lebih, hatinya dia kembalikan uangnya lebih ke kita yang tidak jumlah semestinya, kita mesti kembalikan. Salah hitung misal, kita beli 7 dikasih 8. Pak, ini lebih 1. Ini niat sedekah. Alhamdulillah. Nanti ditambah. Tapi mesti sampaikan. Dan jangan dia salah hitung. Bukan berusaha tidak dihitung. Makan cepat-cepat, makan bakwan didempetin 2 supaya dianggap 1. Itu risk. Orang yang datang kepada Allah masih punya sifat untuk merugikan orang lain, menipu orang lain, maka dia belum selamat. Mesti kita lobah untuk itu. Enggak ada masalah rugi materi dunia, kalau rugi pun enggak ada masalah. Yang penting jangan sampai rugi akidah, jangan sampai rugi hati, jangan sampai rugi di akhirat. Naam, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Wajtahid, bersungguh-sungguhlah. Wasammir, dan berkekalanlah. Sammir, wakul kathiran, bacalah sebanyak-banyaknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami, jangan engkau gelincirkan hati-hati kami. Ba'da id, setelah seketika, hadaitana, engkau beri hidayah kami. Wahab lana, anugerahkanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, akar rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Fabidzalika, maka dengan demikian, wasafallahu rasikhina fil ilmi, memberi sifat oleh Allah akan orang-orang yang dalam ilmu pengetahuan, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya Allah yang beriman. Demikian memberi sifat oleh Allah. Siapa yang Allah beri sifat? Ar-rasikhin, orang-orang yang mendalam fil ilmi, dalam ilmu agama, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya Allah yang beriman. Zalika, yang dimasukkan apa? Fabidzalika, dan demikian apa? Demikian membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana,
Itu adalah sifat ciri-ciri orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, mendalam ilmunya. Bahasa kita tinggi ilmu agamanya. Di mana dilihat ciri-ciri orang yang tinggi ilmu agamanya? Dia punya kekhawatiran terhadap hatinya. Punya kekhawatiran. Sehingga doa-doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana Allahumma hdina ya muqallibal qulub. Itu doa-doa orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Nah, judul berikutnya tahdzir, peringatan daripada qaswatil qalbi, kesatnya hati, wa ghaflatihi, dan lalainya hati. Wa iyyaka wal qaswata, jauhi olehmu sifat keras hati. Jauhi olehmu sifat keras hati. Wahia walizul qalbi, kerasnya hati. Wajumuduhu, juga mana kerasnya hati. Hatta sehingga la yasta'siru bil mau'izah, dia tidak terkesan, dia tidak terpengaruh dengan nasihat. Perlu diwaspadai hati yang keras. Perlu waspada terhadap hati yang jumud. Ciri-cirinya, ketika diberi nasihat tidak ada kesannya. Masuk telinga kanan, keluar di hidung, belum sampai ke telinga kiri. Itu hatinya kesat berarti. Wala yariku, dan dia tidak bisa lembut. Wala yalinu, juga maknanya lembut. Inda zikril mauti, ketika disebutkan kematian. Jangankan ketika disebutkan kematian, ketika sudah duduk di areal perkuburan pun, di depan mata kepalanya sendiri ada jenazah yang dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun, dipadat, dia masih bisa tertawa. Itu berarti hatinya kesat. Masih bisa tertawa dia waktu itu. Masih bisa dia merokok sambil melihat jenazah masuk dalam kubur. Itu tanda hati yang sudah keras. Hati yang lembut tersebut, ketika menyebut mati, ketika cerita mati, dia terkesan lembut. Sampai-sampai dia sedih, khawatir, kebayang bagaimana kalau dia yang mati. Wal wa'di, ketika disebut janji-janji baik. Wal wa'idi, dan ancaman-ancaman. Al-Quran bercerita tentang ancaman, Al-Quran bercerita tentang janji-janji baik, hatinya terpengaruh. Hatinya terpengaruh. Kita lihat air matanya berlinang kadang-kadang. Masya Allah, itu hati yang lembut. Itu hati-hati yang lembut. Dia orang mati, dia sudah nggak bisa bicara lagi, menangis. Bagi sempat masuk kubur, mengubumikan orang meninggal, dia memasukkan ke dalam. Wa ahwalil akhirah, dan keadaan-keadaan akhirat, dan keadaan-keadaan akhirat. Cerita tentang mahsyar, cerita tentang sirat, ada bahkan dibikin jadi candaan. Di mahsyar
nanti matahari didekatkan 1 mil dari kepala, kemudian terik sekali, bumi diganti dengan perak. Ketika dengar itu kata dia, enaknya jual es krim situ laris. Itu otak apa dia ngomong begitu? Ketika orang cerita tentang mahsyar, dia berpikir jual es krim gitu laris berarti. Jual cendol, banyak uangnya itu. Kita aja antara yang jualannya, yang lain jangan. Nanti penduduk mahsyar ke kita semua beli cendol. Tuh, ketika Ustaz ceramah depan tentang cerita mahsyar, dia di belakang cerita mau jualan cendol di mahsyar. Kalau dia nggak tahu tuh nggak ada masalah. Ini dari orang-orang yang tahu. Tapi dia bicara begitu, apakah mengejek atau bercanda? Yang jelas ketika bicara begitu, bicara tentang mahsyar, dia tidak memikirkan keadaan dia pada hari itu. Berarti hati kesat, berarti hati dah kasar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya, sesuatu yang paling jauh, sesuatu yang paling jauh minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qalbul qasi, hati yang keras. Itu sesuatu yang paling jauh. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, minasyaqai arbaun, di antara perkara yang celaka itu ada 4. Di antara perkara yang celaka ada 4. Pertama, qaswatul qalbi, kesatnya hati. Itu tanda celaka itu. Wa jumudul ain, kerasnya mata. Kerasnya mata. Seorang imam mimpin doa, orang kiri kanan nangis sampai keluar ingus. Dia lihat, nangis, kenapa kamu nangis? Dia kiri, lihat kanan, bingung dia, kenapa orang ini nangis? Yang perlu dipertanyakan, kenapa mata kamu tidak menangis? Bukan ditanya kenapa mata orang menangis, kenapa mata kamu tidak bisa menangis? Yang ketiga, hirsu, itu mana lobo, loba, loba. Dia pengen menguasai ekonomi semuanya. Supermarket sudah, kafe lagi, kafe sudah, restoran pula. Sampai di restoran itu pun dia yang menyiapkan semuanya dari pertaniannya. Bawang dia punya kebun bawang, cabai dia punya kebun cabai. Apa saja yang diperlukan di restorannya, dia ngurus sampai punya kebunnya. Mana gawatnya itu? Bahkan kalau dia perlu bungkus plastik, dia buat juga produksi plastik. Bahkan untuk karyawannya jadi berpikir dia untuk bikin manusia. Mana dia aduk gitu, aduk dia tepung terigu, tepung bare, kasih ini dikit, dia adon, tapi bisa nggak jadi manusia? Maka robot, nah dibuat semuanya serba robot. Itu menunjukkan dia lobo. Dia tidak mau dari bisnis yang dia jalankan ada orang lain terlibat di situ. Kalau orang-orang yang mau berbagi, dia buka restoran, dia cari petani cabai, bapak ya, tukang masukin cabai ke tempat saya. Bapak tukang bawang tempat saya. Dan kunyit dari si kanu, dan jeruk dari si fulan, toge dari si fulan, saus tak pakai saus, buncis dari si fulan.
Jadi dia yang buka restoran mau berarti enggak hirs. Jadi orang punya sifat loba itu ciri-ciri bakalan celaka. Bahkan dia tidak mau bagi kepada tukang antar, dia antar sendiri. Dia pergi pagi-pagi panen cabai, panen bawang, kemudian dia masak, selesai masak dia antar sendiri. Dia bungkus sendiri. Dia bos, dia karyawan, dia petaninya, dia ojolnya. Itu maknanya loba. 6. Keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Masya Allah, panjang angan-angan. Angan-angan itu beda sama cita-cita, Mas. Kalau cita-cita itu objeknya adalah prestasi agama. Itu kan angan-angan. Saya mau hafal Sahih Bukhari. Itu enggak angan-angan. Tapi yang angan-angan itu objeknya adalah duniawi. Ada benda materinya. Tapi cita-cita tanpa ada usaha itu namanya khayalan. Saya mau kubrotan ini, sahabat 1 ayat sehari. Itu khayal, ngayal. Kalau dia ngomong, ngeyel. Nah, wa fil hadis fahtariz min hadil arba. Waspadalah kamu dari ini 4 perkara. Waspadalah kamu dari ini 4 perkara. Wa fil hadisil akhari, dalam hadis yang lain, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Tidak terima doa dari hati yang lalai. Dia doa kepada Allah, doa dia baca, tapi hatinya bukan ke doa. Bagi yang makmumin, bagi yang ngaminin, itu hatinya ke doa sebetulnya. Tapi bukan pada isi doa. Kenapa panjang kali doa? Memang ke doa hati dia. Tapi kritik, kenapa panjang kali? Anda mengantuk, kenapa masih panjang doanya? Ini kita mau berbuka, kenapa doanya panjang? Doa sesi tarawih mesti panjang, istirahatkan lutut dulu. Ya Allah, masa usahanya banyak, doanya dikit? Jadi kalau doa waktu safar, nggak usah yang panjang. Nah, jadi mesti hati ke doa. Tentu dengan memahami makna dari doa itu sendiri. Nah, wal ghaflah dunal qaswa, lalai di bawah daripada kesat hati. Ghaflah, lalai, itu di bawah daripada kesat hati. Kualitas jeleknya ya, itu di bawah memang. Wahia mazmumatun, dia dicela. Wa fiha ghayatud darar, di dalam hati yang lalai ada puncak kemudaratan. Di dalam hati yang lalai ada puncak kemudaratan. Jadi mudaratnya itu besar gitu. Bukan mudarat dikit. Tapi mudarat dari hati yang lalai itu adalah besar. Sudah di puncak mudarat, bukan di awal-awalnya, sudah bagian atas mudarat dia kena. Maka mesti hati itu jaga. Biasanya orang-orang yang hatinya jaga itu dia punya kreativitas yang tinggi. Nah, itu hatinya jaga.
Tapi kalau kurang kreativitas, jalan aja susah deh. Hambat kayak bebek. Itu enggak punya, hatinya itu sangat lalai sekali. Sangat-sangat lalai. Dia katanya nunggu mobil, nunggu angkot. Ada 3 angkot lewat deh. Udah lewat. Ya, sebentar lagi ya. Udah lewat lagi. Model tuh kira-kira itu. Sampai nggak ada angkot lagi, yang kaki dia. Itu namanya ghayatul darar. Itu mana ghaflah, lalai. Khair. Nah, perkara-perkara yang menyebabkan hati lalai bisa saja sifatnya kawan, bisa saja lingkungan, bisa saja makanan, bisa saja permainan. Hajar, permainan. Main catur dulu, terus sampai nggak tahu waktu. Lap tangga. Terus sekarang warnet, game, nggak tahu waktu. Kalau makannya, waktu makannya nggak tahu dia. Kadang salah masuk, nasi masuk ke hidung, saking lalainya. Hati-hati dengan hati yang lalai. Wa qalbul ghafil, hati yang lalai, walladzi la yastayqidhu, dialah hati yang tidak bangun, wala yatanabbahu, dan tidak terjaga. Idza waradat alaihil mawa'idhu, apabila datang terhadapnya pelajaran-pelajaran, wazawajiru, dan teguran-teguran. Itu ciri-cirinya. Itu lalai berarti. Ada pelajaran dalam hidup, dia tidak bisa ambil sikap. Sudah Allah berikan teguran dalam hidup, dia masih belum sadar. Belum sadar. Sama kayak kambing korban. Dah diambil kawannya satu, dibawa oleh Abrah. Mana kawan kita nih? Enggak balik-balik kawannya. Kemudian diambil lagi oleh Diandri. Dia lihat di jalan tuh berserak darah. Ini darah siapa ini? Jangan-jangan darah kawan saya tadi. Enggak peduli dia. Ikut juga ke situ. Ditidurkan di tempat lubang penyembelihan darah, dan sekian yang berbantalkan di situ, dia situ juga. Bahkan di pojok situ masih ada yang sempat kawin. Padahal kawannya mau sembelih. Itu mananya lalai. Kambing nggak ada masalah, dia nggak punya akal. Manusia begitu. Dia hidup di dunia, semua kawan-kawannya udah mati, nggak ada lagi hidup satupun. Tinggal dia aja. Udah tua berarti kan? Dia sibuk aja merokok. Tetap aja nggak sholat dia. Kawan saya udah mati semua. Saya panjang umur nih, bangga pula dia. Nggak sadar dia bahwa dia akan mati, karena kawannya udah banyak mati, justru bangga panjang umur. Harusnya dia kan sadar, sebentar lagi dia, karena semuanya udah mati. Dia santai aja, nggak ada perubahan. Itu mana ghafil, tidak bisa terbangun, terjaga hatinya daripada nasihat-nasihat yang ada. Seperti cerita yang kita jumpai kemarin di Aceh, yang diselamatkan dari tsunami. Kalau dia lihat kejadian tsunami itu di depan mata dia, keluarganya meninggal, dia yang selamat, lalu selepas itu nggak sholat juga, nggak tobat juga, nggak banyak ibadah juga, itu hatinya ghafil, lalai. Nah, jadi hatinya itu tidak terbangun, tidak terjaga ketika ada nasihat-nasihat, ketika ada teguran-teguran. Wala yaltafitu ilaiha, dan dia tidak menoleh kepadanya. Jangankan tersadar, noleh aja tidak. Min ghaflatihi wa sahwihi,
dari karena lalainya dan lupanya. Wastighalihi, dan karena sibuknya hati. Itu sebabnya dia tidak menoleh, dia tidak sadar, dia tidak terbangun dengan cobaan, dengan ujian yang Allah berikan, karena hatinya sibuk. Wala'ibih, dan bermain-mainnya hati. Walahwih, dan bersunda gurau. Ini baru kemarin nih. Baru kemarin waktu saya ke rumah sakit pagi-pagi, membezuk, menjenguk paman yang sedang sakit. Nggak boleh masuk ke ruangan, saya hanya di ruangan tunggu. Ketika di ruang tunggu itu, ada satu orang ibu bolak-balik ke tempat duduk dia, ke tempat rumah sakit, menggendong anak yang sedang menangis. Kemudian ada lagi yang didorong pakai kursi roda. Semua orang duduk di situ dalam kondisi sedih. Ada keluarganya yang sakit, ada yang belum dapatkan perawatan. Di kanan saya ada bukan kakek, bapak lumayan tua, buta video orang tertawa. Video lucu, suaranya keras lagi. Ada video yang lucu tuh, tertawa buat-buat begitu. Nah, itu yang dia tonton. Mau sepukul masuk penjara. Kagak tahu nih orang sekitar dia orang sedih. Ada yang nggak punya uang untuk melunasi rumah sakit, ada yang masuk IGD, UGD, ada yang mau keluar, ada yang baru datang, ada yang mondar-mandir, anak yang menangis. Ini putar video orang tertawa. Di mana? Oh, tak dia. Di mana perasaan dia, hati dia? Itu mana ghafil, lalai. Enggak tahu lagi rumah sakit, masih putar video lucu dan tertawa. Anak muda, anak-anak oke lah. Tua. Nah itu ghafil, lalai. Pak di rumah sakit nanti dibikin rambu-rambu lalu lintas, dilarang membunyikan klakson di rumah lewat rumah sakit. Itu di jalan raya saja ada rambu-rambu begitu. Itu maknanya menghargai, itu maknanya merasakan kesedihan sesama. Ini dia di ruangan tunggu. Nah, karena nggak bisa marah kemarin, mantu. Gitu. Itu kehidupan umat hari ini. Nah, dan dia untuk apa ke rumah sakit? Coba. Kalau dia yang sakit berlucu juga, oh itu lebih parah lagi. Itu sangat parah juga. Nah, dia tidak bisa menoleh kepada teguran karena hati yang lalai, hati yang lupa, hati yang sibuk, hati yang sering bermain-main dan bercanda bizahari fi dunyahu, dengan kemewahan-kemewahan dunianya, wattibai hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Kita salut kalau ada orang-orang kaya raya masih bisa sholat duha. Orang kaya raya masih mampir di masjid ketika azan berkumandang. Orang sibuk masih bisa sholat berjamaah 5 waktu. Itu sangat-sangat hatinya itu sangat terpelihara. Hatinya sangat-sangat terjaga. Biasanya kalau dia sudah bergelimang dalam dunia, enggak ingat lagi dengan Allah. Qala Allah Ta'ala li rasulih, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wadhkur rabbaka, ingat olehmu wahai Muhammad akan Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu. Dalam dirimu, tadarru'a, dengan perasaan
tadarru, bukan tawadu. Tadarru itu merengek, merintih, wa khifatan dan takut. Allah, Allah, perasaan takut. Wadunal jahri minal qauli, dan tidak menjaharkan dari perkataan. Ini ayatnya perlu diurai ini. Itu kan kalian jumpa dalilnya itu enggak boleh zikir jahar kan? Apa enggak masih zikir jahar? Dunal jahri minal qauli, tanpa menjaharkan dari perkataan, masih zikir jahar. Itu ada uraian khusus, enggak bisa diuraikan sekarang. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk wahai Muhammad dari orang-orang lalai. Termasuk dari orang-orang lalai. Azan terdengar ke telinganya, azan terdengar ke telinganya, tapi tidak terpanggil diri dan perasaannya untuk menghadiri itu. Ghafil. Bahkan yang sangat aneh lagi, dia menghantarkan anaknya didikan subuh sampai di halaman masjid, kemudian dia pulang tidur lagi. Enggak bisa ikut salat subuh di masjid. Ada cepat-cepat, itu orang dah komat itu. Cepatlah anaknya lari lagi, karena enggak tahu anak kecil. Dia lari ke masjid didikan subuh hari Ahad. Bapaknya mana? Putar balik, itu tidur lagi. Hari libur kok, hari Ahad. Itu bagaimana perasaan itu? Anaknya diantarkan ke masjid untuk sholat, dia balik enggak sholat. Apa yang salah? Apa yang salah? Hatinya, bukan motornya. Hatinya salah. Panahahu, maka melarang ia Allah akannya Sayyidina Muhammad an ayyakuna min ahlil ghaflah, bahwa ada ia Nabi termasuk dari orang-orang lalai. Kama nahahu, sebagaimana Allah telah melarang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'atil ghafilin, dari mentaati orang-orang lalai, wasima'i minhum, dan mendengar dari mereka. Hati-hati ketika liburan, sifat hati lalai itu menular. Maka kalau ada duduk dalam satu majlis, carilah majlis orang tua-tua. Walaupun dia bercerita pengalaman dia masa lalu, walaupun dia bercerita perang dengan Jepang, mendingan itu untuk mendengar daripada duduk dengan kawan sebaya yang ceritanya ngaul ngidul, enggak jelas. Nanti antum ikut-ikut lalai. Nabi Allah larang untuk mendengar cerita-cerita, bicara-bicara dari orang-orang lalai. Dalam firman yang berbunyi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan engkau ikuti wahai Muhammad orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya, hakikatnya Allah yang melalaikan hati dari mengingat Allah itu sendiri. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah pilih kita termasuk orang-orang yang ingat, dan kita selalu berdoa kepada Allah untuk dibantu untuk mengingat Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, karena yang mengingat Allah itu bukan kita, tapi Allah yang ingin kita untuk mengingatnya. Wattaba'a hawa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya orang-orang lalai itu berlebihan. Urusan orang-orang lalai itu berlebihan. Yang main bola, bagaimana seriusnya dia dengan permainan? Wasit garis, wasit
apalagi saya nggak tahu. Nah, berapa wasitnya pemain bola itu? 3. Apa yang diurus tuh? Nah, pelanggaran ditegakkan hukumnya. Nah, nggak ada pelanggaran dalam main bola yang nggak ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan, nuntut yang lain. Tuh penalti itu penalti. Saya nggak tahu kapan penalti. Kalau nggak ada penalti ya bakalan marah semuanya. Itu furuto mananya itu. Furuto. Urusan main-main berlebihan. Mau penalti nggak penalti kan hukumnya jaiz. Dilakukan boleh, ditinggalkan nggak apa-apa. Yang namanya permainan, kenapa terlalu serius? Nah, sekali-kali kita main ke gawang kita, tembak, kan gol itu. Nah, paling enggak kita pernah mencetak gol walaupun ke gawang sendiri. Ya namanya mainan. Kamu bodoh ya, kenapa ke gawang sendiri? Namanya ada mainan, kenapa serius? Sekali-sekali saya ke gawang saya, kali ke gawang kawan. Begitu. Nah, tapi kalau orang lalai semuanya ketat, asal main-main ketat, sholat asalan. Nah, kalau dunia ketat, sholat asalan. Kalau dunia ketat, kalau ibadah asalan. Wa kana amruhu furuta. Urusannya itu terlalu berlebihan. Itu ciri-ciri orang lalai. Lihat dekorasi itu. Apalah yang didekor? Tenda baralek, Masya Allah. Apa itu gunanya semuanya? Enggak mengenyangkan juga. Surat undangan. Nanti kita musyawarah bagaimana bentuk surat undangan pernikahannya. Mana namanya, warnanya, dicetak di mana, bunganya seperti apa. Oh, jangan kuning nggak bagus. Ada hijau-hijaunya dikit. Oh, namanya di situ, di sini namanya. Ini salah cetak nih, ulang lagi. Begitu. Padahal gunanya baca, kadang-kadang nggak dibaca, lempar aja. Nah, nggak tahu kok kawinnya jam baraleknya hari Ahad. Kalian perlu baca lagi. Tapi kenapa terlalu serius dia dengan surat undangan tuh? Print saja, kasih amplop, bagi ke surat undangan. Nggak banyak modalnya. Ini nilai surat undangannya itu lebih mahal pada sumbangan dia ke masjid. Cuma masjid 2.000 aja, 5.000. Itu pun tutup-tutup tuh biar ikhlas. Bukan biar ikhlas, dia nggak ketahuan dia nyumbang dikit. Di surat undangan, Masya Allah, serius. Kalau baralek mah, baralek gadang serius. Tenda dari mana, pesanan catering mana, undangan mana, organ tunggalnya siapa, bajunya mana, mana letak pengantinnya, serius. Salat enggak? Baju kerja, baju kantor, baju ketek, selesai aja salat. Enggak serius. Khair. Nah, maka dalam belajar serius, dalam ibadah mesti serius. Kalau permainan tuh kalau gagal, alhamdulillah, nonton nggak perlu diqadha, nggak usah serius, kan mainan. Udah terlewat waktunya sudah selesai. Nah, begitu, nggak perlu terlalu serius. Kalau sabak nggak cukup, baru serius. Nah, khair insyaallah, nanti buka kita juga serius, karena itu ibadah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.